lanjut lagi ya, mohon maaf tadi kejeda. Setelah kita menyusun kartu persediaan, lalu kita menjumlahnya di bawah ini. Kita jumlah, menghasilkan pembelian yang kita beli itu jumlahnya 6.600 unit dengan nilai 356 juta sekian, dan penjualan yang kita lakukan ada 6.400 unit dengan harga pokok 338 juta sekian. Sehingga unit akhirnya ada 1.200 dengan nilai 57 juta sekian. Nah, kita bisa mengecek kartu persediaan ini perhitungannya sudah benar atau belum itu dengan cara persediaan awal. Persediaan awal tadi ada di tanggal 1 Januari sejumlah 50 juta. Pembelian. Nah, pembeliannya itu ada di sini, 356 juta sekian. Itu kita tambahkan. Nah, ini 406 juta ini adalah barang yang tersedia dijual. Lalu persediaan akhirnya ini sejumlah ini yang akhir sendiri 50 ini persediaan akhirnya belum aku jumlah. Persediaan akhir itu ada 11 juta ditambah 57 juta sekian. Nah, dan 68 juta 680 persediaan akhirnya ya. Nah, ini adalah yang dinamakan HPT. Dan 338 juta ini harus sama dengan nilai yang ada di kolom penjualan. Nah, ini harus sama. Nah, ini harus sama. Kalau ini sudah sama, berarti kartu persediaan yang kita susun situ sudah benar. Kayak gitu. Lanjut kita ke jurnal. Nah, di sini kita disuruh menyusun jurnal, ada yang metode Vivo dan ada metode average. Kalau metode Vivo kita menggunakan pencatatan perpetual, kalau average kita menggunakan periodik. Langsung saja kita awalnya ke metode Vivo. Metode Vivo di sini mulainya tanggal 10 Maret. Terus lanjut sini ah. Yunda. Nah, lanjut kita penjurnalnya ke 10 Maret. Kenapa 1 Januari tidak dilakukan penjurnalan? Karena di tanggal 1 Januari di sini sudah masuk di kartu persediaan. Kayak gitu ya. Untuk metode perpetual, persediaan awal itu tidak dilakukan pencatatan, baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Karena sudah dilakukannya pencatatan di kartu persediaan. Tanggal 10 Maret ada pembelian. Nah, karena metode perpetual transaksi pembelian menggunakan akun persediaan, maka kita mendebit akun persediaan barang dagang. Nah, di sini di soal tadi tidak dijelaskan, di sini pembeliannya kredit atau tunai ya. Jadi kita bisa menggunakan kas atau bisa menggunakan utang dagang. Apabila tunai kita pakainya kas, kalau kredit kita pakainya utang dagang. Sebesar berapa? Kita bisa ambil di kartu persediaan ini. Atau kita bisa langsung mengkalikan 3.000 dikali 52.000. Nah, bisa. Langsung kita ke 25 Juni. 25 Juni ini penjualan. Tidak diketahui juga ya penjualan di sini secara kredit atau tunai. Jadi bisa menggunakan akun kas. Apabila penjualannya tunai, kita menggunakan piutang dagang. Apabila penjualannya secara kredit. Dan setelah kreditnya kita mencatat akun penjualan. Sebesar berapa?
karena di soal tidak diketahui harga jual per unitnya, maka nggak usah dicatat ya Kak. Soal tidak ada data. Soal tidak tercantum maaf, tercantum harga jual. Jadi misalkan perusahaan mencantumkan harga jual 65.000 gitu misalkan ya. Jadi ya 65.000 dikali yang dijual berapa? 1.600. Kayak gitu. Misalkan ini diketahui harga jualnya sebesar 65.000. Berhubung tidak diketahui, kita tulis saja tidak diketahui ya harga jualnya. Nah, karena metode perpetual harus mencatat HPP, kita tulis dulu HPP atau harga pokok penjualan dan kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nah, HPP ini kita ambilnya di kartu persediaan. Berapa HPP-nya? 50 ditambah 31.200. Terus setelah tanggal 25, 30 Agustus. 30 Agustus pembelian ya, di persediaan. Nah, ini bisa juga ambil di kartu persediaan 30 Agustus. Ya, ini. Agustus, 5 Oktober. Ada penjualan lagi. Nama akunnya sama ya. Ini. Soal tidak tercantum harga jual. HPP-nya ambil di kartu persediaan. 124.800 tambah 88. Harga pokok penjualan itu kita ambilnya di sini ya Kak, di kolom penjualan. Misalkan tanggal 25 ini ada 2 data kayak gini, ya ditambahkan. Kalau hanya satu, yang langsung di jurnal, kayak gitu. Tanggal 5 Oktober, tanggal 26 November ada pembelian. 26 November. Ini. Desember. Penjualan ya, tanggal 31 Desember. Kita ambilkan nama akunnya. Penjualannya di soal tahu jual. HPP-nya kita ambil di kartu persediaan. Nah, ini kan hanya satu, jadi langsung satu aja, nggak usah ditambah gitu. Nah, lanjut kita ke metode average dengan metode pencatatan periodik. Tanggal 10 bulan 3. Nah, kalau metode periodik ini nanti persediaan awal sama persediaan akhir dicatat di akhir periode. Di akhir periode, yaitu pencatatannya di tanggal 31 Desember yang dinamakan penyesuaian kayak gitu. Jadi kita fokusnya persediaan awal dan akhirnya nanti ya, setelah tanggal 10 Maret sampai 31 Desember. Nah, kita pencatatan dulu yang 10 Maret. Pembelian, karena metode periodik, pembelian kita catat di akun pembelian. Kreditnya sama ya, kas atau utang dagang. Apabila tunai, utang dagang apabila kredit. Kita samakan ya, harganya 156 juta. Terus tanggal 25 Juni. 25 Juni, kalau metode perpetual itu kan mencatat HPP, tetapi kalau metode average, kalau metode
apa namanya, maaf, metode periodik itu tidak mencatat HPP. Jadi kita langsung aja kas atau piutang dagang ada penjualan kayak gini. Kalau tidak ada ya. Terus tanggal 30 Agustus. Nah, tanggal 30 Agustus ini apa? Pembelian. Sama ya, pembelian. Pembeliannya sama aja sama ini. Angka mah sama. Yang membedakan adalah nama akunnya. 5 Oktober ada penjualan. Bulan 11 pembelian. Bulan 31 bulan 11. Nah, karena metode periodik, kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Itu dengan cara kita kita pakainya metode ikhtisar laba rugi aja ya, Kak ya. Jadi, pertama kita menyesuaikan persediaan awal. Jadi, ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang. Kalau penyesuaian itu pakainya akun persediaan. Ini yang awal. Yang awal berapa? Di soal berapa itu? Persediaan awalnya 50.000 kali 1000 unit. 50 juta. Nah, lanjut kita menyesuaikan yang persediaan akhir. Di persediaan. Persediaan barang dagang awal. Dagang akhir. Ikhtisar laba. Nah, gimana nih caranya menulis persediaan akhirnya? Caranya gini. Kita hitung di sini ya. Unit awalnya berapa? 1000 unit ya. Kita lihat di soal yang 1 Januari. Unit awal itu menjadi unit awal. Ada 1000 unit. Unit yang dibeli itu ada, jadi yang mulai tanggal pembelian 10 Maret ditambah pembelian 30 Agustus ditambah pembelian 26 November ada 6.600 unit yang tersedia dijual. Apa? 1.600 unit akhir. Unit akhirnya ada 1.200. Maaf, unit yang terjual. Unit yang terjual ada berapa? Jadi unit yang dijual itu ada di tanggal 25 Juni 1.600 ditambah 4.000 ditambah 800. Ada berapa? 6.400 ya. Nah, unit akhirnya ada 1.200. Unit akhir. Lalu setelah diketahui, ini yang periodik ya Kak ya. Sebentar tak kasih tanda periodik.
menghitung persediaan akhir periodic average. Kita menghitung dulu nilai barang yang tersedia dijual. Kita ambilnya di sini aja, di soal aja. Copy. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menghitung unit akhir, kita menghitung nilai persediaan barang yang tersedia dijual. Jadi di sini barang yang tersedia dijual itu terdiri dari persediaan awal dan semua pembelian. Di persediaan awal kita kalikan 50 juta. Ini ya, kita tarik ke bawah. Nah, 1000 kali 50 juta, 1000 kali 50.000, 50 juta. 3000 kali 52, 156 juta. 2600 kali 55 juta, 143 juta. 1000 kali 57.680, 57 juta sekian. Jadi, ini adalah menghitung barang yang tersedia dijual. Nilai persediaan tersedia dijual. Jadi, saya jelaskan lagi, nilai persediaan tersedia dijual ini terdiri dari persediaan awal dan semua transaksi pembelian. Jadi, penjualan nggak masuk sini ya, Kak ya. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 406.680.000. Dan unitnya kita juga jumlahkan. Ada 7.600. Setelah itu, kita mencari HPP per unit. Karena rata-rata, maka 406.680.000 dibagi 7.600. Gitu. Hasilnya adalah, ini adalah harga pokok per unitnya. Jadi, ketika unit akhirnya 1.200, nilai persediaan akhirnya adalah unit akhirnya kan 1.200, maka 1.200 dikali 53, 510, 53, 510,53. Ini perhitungannya pakai Excel ya kakak, jadi semua bilangan itu lebih ke dibulatkan kayak gitu. Nah, ini adalah nilai persediaan akhir. Jadi pada jurnal di sini persediaan akhirnya ada 64 juta sekian. Jumlah kok nggak bisa sih niku.